Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Anggi Novitasari sebagai moderator, dan juga 5 rekan saya yang lain, diantaranya ada Indri Febriana, Putri Apriliana, M. Alimuddin, Aldo Anggit Febriani, dan juga Rehan Razif Afriani. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai penggunaan kata sandang si dan sang, serta penggunaan tanda baca titik dan koma. Baiklah, untuk penyajian materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada teman-teman dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Anggit Febriani, NPM 20111035. Di sini saya akan membahas tentang kata sandang sang. Kata sandang sang saat ini sudah mengalami beberapa perubahan, jadi teman-teman harus berhati-hati. Di tahun 2015 kemarin, bahasa Indonesia sudah diganti, tidak lagi menggunakan pedoman EYD, melainkan saat ini bahasa Indonesia sudah menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman harus berhati-hati, jangan sampai kebiasaan SMP teman-teman terbawa di sini. Baik, kata sandang sang merupakan kata yang bermakna tunggal dan berfungsi merujuk sosok tokoh dengan derajat ataupun martabat yang baik. Nah, di sini kata sandang sang bermakna tunggal diartikan untuk menunjukkan seseorang ataupun sesuatu yang sifatnya tunggal. Jadi, misalnya sang anak-anak menggendong ibunya sejauh 2 km. Nah, di situ tidak diperbolehkan. Anak-anak di situ mengandung makna jamak. Jadi, yang benar adalah sang anak rela menggendong ibunya sejauh 2 km. Sang juga biasa digunakan untuk meninggikan derajat seseorang maupun sesuatu. Nah, kita ambil contoh. Kerajaan Majapahit diperintahkan oleh sang raja yang bijaksana. Kata sang di situ memberikan penekanan kepada raja bahwa rajanya sangat disayangi, sangat bijaksana, sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, kata sang juga bisa digunakan untuk mengolok-olok seseorang maupun sesuatu. Misalnya, Dewi adalah sang ratu drama. Nah, ratu drama di situ bukan diartikan sebagai ratunya dari artis, ratunya dari pemain drama dari suatu pentas, melainkan dia diartikan sebagai seseorang yang suka berbohong, suka bermuka dua, bisa diartikan juga seperti itu. Baik, untuk kata sandang sang sendiri saat ini sudah mengalami perubahan. Yang dulunya kata sandang sang ditulis dengan huruf kapital setelah diikuti unsur nama seorang ataupun sesuatu, namun saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi kata sandang sang saat ini hanya boleh ditulis huruf kapital jika berada di awal kalimat dan juga diikuti oleh unsur nama Tuhan. Jadi misal kita kasih contoh, sang anak rela menggendong ibunya sejauh 2 km. Nah, jadi kata sang di situ berada di awal kalimat, jadi boleh ditulis dengan huruf kapital. Ataupun ada contoh lagi, sebaiknya kita berserah diri kepada sang pencipta. Nah, kata sang di situ boleh ditulis huruf kapital karena pencipta di situ diartikan sebagai unsur nama Tuhan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anggi Novitasari untuk Saya Anggi Novitasari, NPM 2011-03-10-19, akan menjelaskan materi mengenai penggunaan kata sandang si. Si merupakan kata sandang yang bersifat netral. Kata sandang netral adalah salah satu di antara jenis-jenis kata sandang berdasarkan fungsinya. Adapun fungsi dari kata sandang ini adalah untuk disandangkan di depan nama suatu hal yang tidak terikat oleh jumlah ataupun tingkat kemuliaan tertentu. Jenis-jenisnya selain kata si adalah kata yang. Penulisan kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaannya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kata yang dipakai di depan nama diri yaitu pada ragam akrab atau kurang hormat. Kedua, kata untuk mengkhususkan orang yang melakukan sesuatu atau terkena sesuatu. Ketiga, kata yang dipakai di depan nama orang untuk merendahkan diri.
keempat, kata yang dipakai di depan kata sifat untuk timang-timangan, pujian, panggilan, ejekan, dan sebagainya. Dan yang kelima, kata yang dipakai berbagai macam nama tumbuhan atau binatang. Kata pengikut si bisa berupa kata benda maupun kata sifat, dengan penulisan yang sistemnya sama seperti kata sang, yaitu diawali dengan huruf kecil. Contohnya, buku tebal itu sudah kupinjamkan ke si Aldo. Duh, lihat tas milik si kurus itu, besar sekali, seperti membawa komputer. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Penggunaan kata si menimbulkan kesan akrab dan pujian, ataupun bernada negatif seperti kurang hormat, menunjuk seseorang yang telah melakukan sesuatu atau terkena kasus, merendahkan diri, dan panggilan ejekan. Contohnya, lihat si pencuri itu, sekarang ia mendekam di penjara. Dalam EBI, penulisan huruf awal kapital kata si dan sang khusus diperuntukkan pada kata sang yang merupakan unsur nama Tuhan. Contohnya, yang pertama, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Kedua, pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Nama saya Putri Apriliana dengan NPM 2011031021. Penggunaan tanda baca titik dan koma. Yang pertama, tanda titik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda titik berarti tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat yang bukan kalimat pertanyaan atau seruan. Kemudian, dikutip dari Wikipedia, tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Penggunaan tanda titik sendiri, yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya terdapat pada kalimat saya lahir di Bandar Jaya, 22 Februari 2002 titik. Penggunaan yang kedua, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya pada 1.1 latar belakang, kemudian 1.2 rumusan masalah. Penggunaan yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Contohnya pada kata pukul 11.50 dibaca pukul 11 lewat 50 menit. Yang kedua, 01.50.20 jam dibaca 1 jam 50 menit 20 detik. Penggunaan yang keempat, tanda titik digunakan dalam penulisan daftar pustaka. Contohnya, Winarno, Dwi titik 2006 Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan titik Jakarta titik 2 Bumi Aksara. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Indri. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Indri Febriana dengan NPM 2011031020. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Putri, yaitu tentang penggunaan tanda baca titik. 5. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menyatakan jumlah. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Jadi jelas bahwa angka 1.300 itu menyatakan jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Sehingga dalam penulisannya, angka 1.300 harus diberi tanda titik menjadi 1.300. 6. Tanda titik digunakan dalam penulisan singkatan nama orang, gelar akademik, dan jabatan. Contohnya singkatan A.H. Nasution yang merupakan singkatan nama orang dari Abdul Haris Nasution. Lalu gelar akademik contohnya Indah Novia Dewi, S.Pd. yang berarti Indah Novia Dewi Sarjana Pendidikan. Dan jabatan contohnya Kol Darmawati yang berarti Kolonel Darmawati. 7. Tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan umum dengan menggunakan huruf kecil. Jika singkatan terdiri dari 2 huruf, maka titik diletakkan di setiap akhir huruf. Sedangkan jika singkatan terdiri dari 3 huruf, maka titik diletakkan di akhir singkatan. Contoh singkatan 2 huruf yang lazim digunakan dalam surat menyurat adalah atas nama yang disingkat menjadi A.N. Lalu ada sampai dengan yang ditulis menjadi S.D. Dan singkatan 3 huruf contohnya dan lain-lain yang ditulis menjadi DLL.
dan kawan-kawan yang tulis menjadi DKK titik. Ke-8, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan atau angka yang tidak menyatakan jumlah. Jadi jelas bahwa tidak semua angka itu menyatakan jumlah. Contohnya halaman buku, nomor telepon, nomor pokok mahasiswa, nomor induk pegawai, nomor kartu keluarga. Angka-angka seperti itu tidak perlu diberi tanda titik karena tidak menyatakan jumlah. Ke-9, tanda titik tidak digunakan pada singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Contohnya sentimeter, kilogram, rupiah. Namun masih banyak orang yang salah dalam penulisan rupiah. Banyak orang menuliskan rupiah disertai tanda titik. Padahal sebenarnya penulisan mata uang rupiah itu tidak perlu diberi tanda titik. 10. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Jadi jelas, dalam penulisan judul, baik itu kepala karangan, ilustrasi, maupun tabel, di akhirnya itu tidak perlu diberi tanda titik. Di sini contohnya, judul kepala karangan, dinamika dan tantangan Pancasila dalam pengembangan ilmu. 11. Tanda titik tidak digunakan di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Seperti contoh yang ada di PowerPoint, jadi di belakang alamat pengirim maupun penerima surat serta tanggal surat itu tidak perlu diberi tanda titik. Ke-12, tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Seperti yang ada di contoh, jadi angka 1, 2, dan 3 itu tidak perlu diberi tanda titik karena sudah bertanda kurung. Ke-13, tanda titik tidak digunakan pada singkatan yang terdiri atas huruf kapital dari huruf awal setiap kata yang bukan termasuk nama diri. Contohnya Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Sekolah Menengah Atas SMA, dan Republik Indonesia RI. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca koma yang akan disampaikan oleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad dengan anggaran 2011031024. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pemakaian tanda koma. Ada beberapa ketentuan tentang penggunaan tanda koma dalam sebuah penulisan. Ketentuan pertama yaitu tanda koma wajib digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, air kelapa diberi bendung puas, daun salam, bawang putih, dan garam. Yang kedua, tanda koma wajib digunakan untuk kalimat majemuk setara, baik majemuk setara berlawanan, gabungan, urutan, maupun pilihan. Contohnya, dia memilih melanjutkan studinya di Jerman, kemudian dia melaporkan pilihannya itu kepada rektor universitasnya. Selanjutnya yang ketiga, tanda koma tidak digunakan pada kalimat majemuk bertingkat yang diawali dengan inti kalimat. Contohnya, dia membatalkan rencana itu karena harus menyelesaikan tugasnya. Akan tetapi, kalimat yang diawali dengan inti anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat harus dipisahkan oleh tanda koma. Contoh, karena harus membiayai ketiga anaknya yang kuliah di perguruan tinggi, dia bekerja dengan giat. Ketentuan terakhir yaitu tanda koma wajib digunakan untuk memisahkan kata transisi antar kalimat. Contoh kata transisinya adalah kan, misalnya itu, kemudian lagi pula, meskipun begitu, misalnya, tetapi, oleh karena itu, sehubungan dengan itu, selain itu, setelah itu, dan walaupun demikian, dan lain-lain. Izin memperkenalkan diri, nama Rayhan Rajib Afirul, NPM 2011010031026. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah dibahas oleh rekan saya, yaitu Muhammad Alimuddin. Perhatikan contoh penulisan berikut. Yang benar yaitu, jagalah staminamu sampai selesai pertandingan. Di samping itu, kamu juga harus makan makanan bergizi tinggi. Mengapa kalimat ini dinyatakan sebagai kalimat yang benar? Karena setelah kata di samping itu yang merupakan kata penghubung empat kalimat diberikan tanda koma. Sementara kata yang salah yaitu jagalah staminamu sampai
selesai pertandingan. Di samping itu kamu juga harus makan makanan bergizi tinggi. Mengapa ini salah? Sudah jelas, karena setelah kata di samping itu tidak diberikan tanda koma. Dalam pedoman ejaan nama, kata yang biasa disebut dengan kata seru atau fatis selalu diikuti dengan tanda koma. Tanda fatis diantaranya yaitu aduh, ah, wah. Biasa juga bisa dipakai dengan kata sapaan seperti nak, pak, dan bu. Contohnya yaitu wah, bisnis komunikasi 2004 sangat pesat. Kalimat itu benar karena setelah kata wah terdapat tanda koma. Berbeda dengan kalimat yang kedua yaitu wah, bisnis komunikasi 2004 sangat pesat. Itu salah karena setelah kata wah tidak diberikan tanda koma. Misalkan unsur atau bagian alamat yang ditulis menyamping. Jika ditulis ke bawah, unsur tersebut tidak diberikan tanda koma. Perhatikan contoh penulisan berikut. Jalan Hangjebat 3, Kebayoran Baru, Jakarta. Mengapa diberikan tanda koma? Karena penulisan alamatnya dilakukan menyamping, sehingga setelah selesai menulis unsur dalam alamat selalu diberikan tanda koma. Berbeda dengan kalimat kedua, yaitu yang terhormat Iwan Setiawan, Jalan Sri Gading nomor 125, Blitar, Jawa Timur. Kalimat ini tidak diberikan tanda koma karena ditulis ke bawah, tidak menyamping. Yang H, tanda koma digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Misalnya, Muhammad Samyaji, S.K.M. Di sini, S.K.M merupakan sebuah gelar, dan sebelum nama gelar ditulis, maka setelah nama orang tersebut diberikan tanda koma. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan dari keterangan aposisi. Keterangan tambahan adalah keterangan yang disisipkan dalam kalimat yang sudah lengkap, terletak di luar bangun kalimat. Berbeda dengan kalimat aposisi yang sifatnya saling menggantikan. Contoh dalam kalimat aposisi yaitu Gubernur DKI Jakarta Sutioso melantik kepala Bapeda yang baru. Di sini kalimat oposisinya yaitu Gubernur DKI Jakarta dan Sutioso. Di sini terlihat bahwa Gubernur DKI Jakarta dan Sutioso merupakan jenis kalimat oposisi yang artinya bisa saling menggantikan. Atau dengan kata lain, Sutioso bisa saja di depan dan begitu juga sebaliknya. Jadi sifatnya yaitu saling menggantikan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah semuanya, baru saja kita mendengarkan pemaparan materi dari para penyaji. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun tulisan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.